Minasan, konnichiwa. Kembali lagi kita belajar bahasa Jepang. Kali ini kita akan membahas perbedaan yang sering ditanyakan oleh siswa-siswa, yaitu perbedaan pola kalimat tara, ba, dan to. Nah, seperti apa perbedaan ketiga pola kalimat ini dalam penggunanya? Mari kita simak bersama-sama. Oke, yang pertama kita akan membahas pola kalimat tara. Hai, tara di sini saya mengalihbahasakan atau mengindonesiakannya seandainya atau kalau. Nah, pola kalimat tara seperti yang minasan mungkin sudah tahu digunakan untuk kalimat pengandaian atau asumsi. Nah, kata kerja yang digunakan yaitu ta, kata kerja bentuk ta, ya, kemudian ra. Kita lihat di sini contohnya ame ga futtara ikimasen. Seandainya turun hujan, tidak akan pergi. Kemudian byoki dattara yasunde mo ii desu yo. Seandainya sakit, boleh istirahat loh. Nah, ini dari penggunaan tara. Jadi tara itu pengandaian atau asumsi. Nah, setelah kalimat pengandaian atau setelah tara, kalimat pertamanya tara, kalimat kedua itu boleh diikuti oleh kalimat-kalimat pola lain. Ya, bahkan hampir semua pola kalimat menurut referensi yang saya baca itu hampir semua kalimat bisa mengikuti setelah tara. Di sini saya seperti misalnya kalimat keinginan, kemudian mengajak, maksud, permohonan, keharusan, ya, saran, dan lain sebagainya. Di sini ada contohnya, kita lihat jugyo ga wattara uketsuke ni kite kudasai. Nah, ini permohonan ya. Kemudian jugyo ga wattara uchi e kairanakereba narimasen. Nah, setelah tara ini keharusan, boleh juga ya. Jadi setelah jugyo atau perkuliahannya selesai, saya harus pulang ke rumah. Kemudian jugyo ga wattara kaite mo ii desu yo. Kaite mo ii desu, ini izin, begitu. Kemudian jugyo ga wattara nomemono kao to omotte imasu. Ini bentuk maksud ya. Bermaksud atau berniat membeli minuman. Di jugyo ga wattara nomimono kaimashou, ini ajakan, ini juga boleh ya, diletakkan setelah tara. Kemudian yang terakhir juga contohnya nomimono ga kaitai desu, ini bentuk keinginan. Jadi tara itu jauh lebih fleksibel. Setelah kalimat tara boleh diikuti oleh berbagai jenis kalimat, diantaranya yang saya tampilkan di pelajaran ini ya, ada permohonan sampai dengan keinginan. Nah, ini adalah penggunaan tara. Nah, selanjutnya bagaimana pula penggunaan ba atau nara? Ini saya mengartikan menggunakan kata jika dan kalau juga ya, boleh minasan diartikan kalau. Nah, ini digunakan untuk kalimat prasyarat ya. Kalimat kedua akan terjadi jika ada aksi di kalimat pertama. Jadi kalimat kedua itu akan terjadi gitu ya jika dilakukan di kalimat pertama. Nah, ini saya mungkin akan mengulang sedikit pembentukan ba itu sendiri. Yang pertama adalah kata kerja bentuk satu. Ini sebenarnya tidak sulit, hanya merubah bunyi i sebelum mas itu ya menjadi bunyi e, atau dalam abjad kana dari baris i ke baris e. Misalnya contoh iki mas ya, ikinya jadi e, ike, tambahkan ba ya, ike ba. Hanashimasu, hanase, hanaseba. Hanashimasu ya, hanase, hanaseba. Kemudian nomimas, nomi ya, jadi nome, tambahkan bah, nomeba. Nah, gampang kan ya, ini untuk grup yang ke-1, kata kerja 1. Nah, untuk grup kedua sendiri, kita tidak menghilangkan apa-apa, hanya mengganti mas dengan bah, maksud saya. Misalnya tabe mas, tabe reba. Ya, jadi masnya itu diganti dengan reba, minasan. Tabe mas, tabe reba. Shirabe mas, shirabe reba. Mimas, mireba, kemudian akemas, akeba. Nah, ini untuk grup kedua, jadi masnya itu ini sudah saya merahkan, diganti dengan reba langsung ya. Tabe mas, tabe reba, dan seterusnya. Nah, kemudian untuk grup ketiga gampang lah ya. Ini khusus pengecualian khusus ya. Shimas jadi sureba, kimas, dan kureba. Ini dibiasakan ya grup ketiga. Nah, ini sekilas untuk mengingatkan kembali perubahan bentuk ba. Nah, bagaimana penggunaannya dalam kalimat? Oh, ini belum ya, maaf. Ini kata sifat ya, tadi kata kerja. Nah, kata sifat i ya, ini harus ya, i di akhir itu diganti dengan kereba minasan. Jadi kata sifat i yang di baris akhir atau yang di paling akhir ganti reba ya. Yasui ya menjadi yasu kereba.
kemudian takai, taka kereba, i-nya dibuang langsung ganti kereba. Isogashi, isogashi kereba. Kemudian ini pengecualian ada i, ini jadi yokereba. Ini hati-hati yang i itu sangat berbeda bunyinya ya, yokereba. Jadi kata sifat i-nya dihapus langsung ganti kereba. Nah, untuk kata kerja bentuk nai ini sama. Sini sengaja saya satukan ya, karena memang perubahannya sama. Nai, kata kerja yang nai negatif, minasang itu i-nya ganti langsung dengan kereba, sama dengan kata sifat i. Tabenai, tabena kereba. Ikanai, ikana kereba. Kemudian minai, mina kereba. Nah, ini sama ya dengan sifat i, jadi i-nya diganti langsung dengan na kereba. Oke ya. Nah, berikutnya untuk kata sifat na dan kata benda ini tidak ada babanya, bunyinya sama sekali, tapi jadi nara nih. Hai, ame nara, hima nara, genki nara. Ini langsung saja tambahkan dengan nara. Nah, ini hanya sekilas mengulang saja. Nah, bagaimana penggunaannya dalam kalimat? Contohnya nih, megane o kakeba miemas. Ya, jika menggunakan kacamata akan terlihat, begitu ya. Jadi miemasnya itu terjadi kalau menggunakan kacamata. Kalau enggak ya tidak akan terlihat, gitu ya. Nah, itu dia yang namanya prasyarat. Kemudian yang kedua, yasukereba kaimas. Ya, saya akan membeli kalau murah, atau jika murah saya akan membeli ya. Jadi syaratnya murah baru beli gitu ya. Kalau enggak akan beli. Hai. Nah, nomor 3, i tenki nara tenisio shimasu ya. Dia akan main tenis atau saya akan bermain tenis. Apa syaratnya apa? Kalau cuacanya cerah. Nah, ini pakai nara ya, karena tenki itu kata benda di sini. Nah, ini yang disebut prasyarat. Jadi kalimat-kalimat kedua ini adalah peristiwa atau fenomena atau kejadian yang terjadinya bergantung dari kalimat pertama, kalimat ke-1. Minasang itu yang disebut prasyarat. Nah, ini penggunaan dari ba. Oke, kemudian harus diperhatikan. Nah, setelah ba di kalimat kedua itu ya tidak boleh diikuti kalimat keinginan, meminta izin, perintah dan permohonan. Ya, ini sebaliknya dari yang tadi, yang tara. Kalau tara masih boleh, kalau yang ini tidak, minasang. Kita lihat di sini contohnya nih. Kaze o hikeba kono kusuri o nonde kudasai. Nah, ini tidak boleh. Kudasai di sini adalah perintah ya atau permohonan. Jadi nggak bisa ya. Kaze o hikeba nomimashou, ini bentuk ajakan juga nggak boleh ya, nggak bisa juga ya. Ini kaze o hikeba kono kusuri o nondemo ii desu ka, ya nggak bisa juga ya. Kalau masih angin, bolehkah minum obat ini tuh nggak boleh, nggak bisa. Jadi ba yang ini tidak diikuti oleh bentuk minta izin atau izin. Sama yang noma nakereba narimasen juga tidak boleh ya. Ini bentuk keharusan juga tidak diikuti oleh ba. Kemudian kaze o hikeba kono kusuri o nomitai desu juga tidak boleh menggunakan bentuk keinginan. Nah, jadi ini kebalik dari yang tara tadi ya. Ini banyak tidak bolehnya justru minasang. Tapi ini ada pengecualian untuk ba. Namun jika kalimat pertama atau kalimat ba-nya itu merupakan kalimat kondisi seperti aru, ada untuk benda mati, iru untuk ada untuk benda makhluk hidup, kemudian iru yang membutuhkan atau perlu, atau juga bentuk kemampuan, kanoke atau kanodoshi, dan kata sifat, itu boleh menggunakan kalimat-kalimat yang keinginan, meminta izin, permohonan, perintah, itu boleh minasang. Jadi ada pengecualian, kalau kalimat ba-nya itu kata sifat, atau menggunakan kata kerja kondisi ya, seperti aru, iru, kemudian iru yang membutuhkan, itu justru boleh. Ya, tidak masalah. Jadi harus kita perhatikan betul kita menggunakan kalimat apa di ba-nya itu atau kata apa yang kita gunakan di ba itu. Contohnya nih, ini saya menggunakan kata sifat i ya, yasui. Yasukereba kaitai desu. Nah, ini bentuk keinginan boleh seperti ini. Kalau ini kalimat ba-nya adalah kata sifat yang kita gunakan, itu boleh ya kalimat keinginan. Yasukereba katte kudasai. Juga boleh bentuk perintah ya. Kalau mahal silakan beli. Kalau murah maaf ya. Kalau murah silakan beli gitu ya. Kemudian yasukereba katemoi desu ka ya, kalau murah atau jika murah apakah saya boleh membeli? Ya, itu boleh juga menggunakan permohonan ungkapan izin ya. Boleh. Yasukereba kaimasen ka? Ini irai hyogen ya atau permintaan. Kalau murah maukah membelinya gitu ya. Kaimasen ka? Nah, itu ya.
Jadi sangat kontras dengan yang tadi. Kalau yang tadi itu menggunakan kata kerja yang biasa begitu ya, tidak menunjukkan kondisi. Nah, kalau yang kalimat-kalimat kondisi seperti aru, iru, dan iru, kemudian bentuk kemampuan kanoke, atau kata sifat di ba-nya itu boleh divariasikan dengan pola-pola atau bentuk-bentuk kalimat lainnya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Hai, itu untuk ba, minasang. Terakhir kita beralih ke to yang kalau ya. Nah, ini digunakan untuk menyatakan akibat ya atau hal yang pasti pada kalimat kedua dari perbuatan atau fenomena kalimat satu. Nah, biasanya digunakan ketika membicarakan fakta yang berhubungan dengan fenomena alam, penggunaan mesin atau elektronik, memberi petunjuk jalan dan lain sebagainya. Ya, jadi ini misalnya kalimat kedua akan terjadi ya jika kalimat kedua itu terjadi akibat dari kalimat pertama. Jadi ya bisa dibilang akibat lah ya, hasil begitu. Hasil dari perlakuan kalimat satu ya, kemudian ada kalimat kedua ya. Namun hasil di sini lebih detail lagi ya, digunakan misalnya untuk fenomena alam, mesin dan sebagainya. Nanti kita lihat contohnya. Nah, sebelum to itu harus bentuk kamus, minasang ya. Jadi pastikan bentuk kamusnya harus ini ya, ingat betul ya. Oke, kita lihat contohnya langsung. Kono chiho de wa fuyu ni naru to yuki ga furimasu. Nah, ini ya. Nah, ini kejadian yuki ga furimasu, salju turun ya. Ini akibat dari apa? Akibat menjadi musim dingin ya. Jadi kalau di daerah ini, kalau musim dingin turun salju ya, ini bisa dibilang hasilnya pasti ya, minasang. Kalau to itu hasilnya atau akibatnya pasti. Nah, salah satunya ini fenomena ya, fenomena cuaca itu, apalagi cuaca, bukan cuaca saja ya, fenomena-fenomena musim ya, itu boleh menggunakan to apabila memang pasti seperti ini ya, kono chiho dewa ya. Di daerah ini kalau musim dingin turun salju begitu, itu berarti pasti di daerah tersebut gitu. Nomor 2, kono botang osuto oto ga okiku narimasu. Nah, ini penggunaan mesin ya atau elektronik. Kalau menekan tombol ini suaranya akan menjadi besar. Ini berkaitan dengan fungsi minasang biasanya nih, fungsi mesin elektronik. Nah, kan itu akibatnya pasti ya. Misalnya kita menekan tombol ya akan bunyi suara yang besar begitu. Nah, itu pasti terjadi kan. Nah, itu menggunakan to. Kemudian yang ketiga, migema garuto hongyaga arimasu. Nah, ini petunjuk jalan atau arah gitu ya. Kalau belok ke kanan ada toko buku. Nah, toko bukunya kan pasti ada di situ ya, nggak kemana-mana kan. Memang ada di situ ya, ya, jadi pasti ada di situ. Jadi memang akibat dari kita belok ke kanan itu yang menemukan hongya itu, nah, pasti hasilnya kan. Nah, itu penggunaan dari to ya. Jadi hasilnya atau akibatnya itu pasti. Nah, biasanya seperti yang nomor 2 itu ada yang mengatakan ya to itu salah satu fungsinya juga akibatnya itu seperti otomatis, minasang ya, hasilnya pasti ya, otomatis ya, terjadi gitu. Ada yang mengatakan demikian. Nah, oke, ini contoh-contoh kalimatnya. Nah, beberapa penggunaan to yang perlu kita perhatikan adalah ini juga sama, kebalikan dari tara. Kalimat-kalimat setelah to itu tidak bisa berupa kalimat keinginan, permintaan, keharusan, perintah, atau juga meminta izin. Ini sama sekali tidak boleh digunakan setelah setelah to, maaf ya, setelah to. Kenapa? Karena memang to itu ya berkaitan dengan hasil yang pasti, begitu ya. Fenomena alam yang pasti terjadi itu pakai to. Nah, makanya tidak boleh menggunakan kalimat keinginan dan sebagainya. Misalnya kita lihat contoh di sini nih. Tatakaku naruto hanami ni ikimasen ka? Kalimat menawarkan irai hyōgen. Tidak bisa ya, karena di sini to, jadi nggak bisa langsung diikuti kalimat-kalimat itu irai hyōgen. Atakaku naruto hanami ni ikimashou. Kalimat mengajak juga tidak boleh ya. Kalau menjadi hangat ya, ayo kita melihat atau pergi menikmati bunga sakura hanami. Nggak bisa ya pakai to wa dekimasen. Atau takaku naruto hanami ni itte mo ii desu ka? Ini meminta izin juga tidak boleh ya kalau kita menggunakan to. Hai, itte kudasai, perintah juga sama, tidak bisa. Ikanakireba narimasen, keharusan juga tidak boleh ya. Hai. Nah, seperti itu nih. Jadi to itu fenomena alam contohnya nih yang pasti seperti ini ya. Atatakaku naruto sakura ga sakimasu ya. Kalau menjadi hangat maka bunga sakura mekar.
Begitu nih, ini fenomena alam yang memang terjadi di Jepang seperti itu. Kalau hangat cuaca pada musim semi ya sakuranya akan mekar. Yang kedua, Tatakaku Naruto itu semua hanami ni ikimasu. Ya, ini kebiasaan ya, boleh ini ya. Jadi kebiasaan, fenomena itu selain yang tadi yang sudah saya sebutkan sebelumnya itu ini kalimat mas biasa ya, bukan yang mengajak, bukan yang minta izin tuh mas yang apa bentuk mas biasa seperti ini yang boleh ya. Hai, itu dia perbedaannya ya. Ini saya simpulkan perbedaan ketiga pola kalimat ini, minasang. Nah, ini sudah saya simpulkan ya. Kalau kita lihat dari sini, yang paling fleksibel adalah tara ya. Makanya dulu ada dosen orang Jepang saya waktu di Jepang itu mengatakan kalau misalnya minasang lupa bentuk ba atau to pada saat kaiwa begitu ya, ini mana nih yang pas ini mah beliau mengatakan tara itu yang paling aman. Jadi minasang pada saat kaiwa ya, saya berbicara pas kaiwa ya, bukan pas ujian dan sebagainya, tapi pas kaiwa itu boleh lebih toleransi tara gitu ya. Jadi bisa masuk kemana-mana, karena kalimat setelahnya hampir setelah tara kita bisa mengungkapkan ungkapan-ungkapan lain gitu ya, permohonan, izin, ya perintah dan sebagainya. Makanya yang paling aman kata beliau tara desu ne. Kecuali yang ba ini, tadi kalau kondisi-kondisi ya, kalimat kondisi yang kita bakan itu boleh, dan kata sifat dan bentuk kemampuan ini pengecualian tadi sudah kita jelaskan sebelumnya. Kalau tidak berupa kalimat kondisi yang sudah saya jelaskan itu berarti setelah ba tidak boleh yang kalimat keinginan, mengajak, perintah dan sebagainya wa dekimasen. Ne? Hai. Inilah 3 perbedaan tara, ba, dan to. Mudah-mudahan minasang ya dapat mengerti ya, termasuk saya harus terus belajar nih perbedaan-perbedaan kalimat-kalimat yang ada dalam bahasa Jepang. Oke, sampai di sini dulu. Jika ada pertanyaan langsung saja di kolom komentar. Jangan lupa untuk bantu subscribe dan share juga ke teman-teman. Semoga ya mudah-mudahan kita bisa pintar bahasa Jepang sama-sama ya, jangan sendiri-sendiri. Hai, arigatou gozaimashita. Sampai bertemu di video selanjutnya. Hai, sayonara, arigatou gozaimashita.